Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita dalam acara kesayangan kita dan acara yang kita nanti-nantikan, yaitu syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan yang baik ini akan kita lanjutkan kajian kita dengan tema baru kita, yaitu Ar-Raja'u lil Muhsinina wal Khawfu 'alal Musii'ina. Ar-Raja'u lil Muhsinina artinya kita berharap kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wal Khawfu 'alal Musii'in, dan kita al-khauf, dan kita merasa takut, ya, khawatir terhadap mereka yang berbuat keburukan. Saya ulangi judulnya, Ar-Raja'u lil Muhsinin. Kita berharap kebaikan dan pahala surga bagi orang-orang yang berbuat baik. Wal khaufu 'alal musii'in, dan kita khawatir dan takut kepada mereka yang berbuat keburukan. Bertakut terhadap mereka ini, takut terhadap orang-orang berbuat keburukan. Jadi takut mereka ini akan dicemplungkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kita khawatir, ya, kepada mereka yang berbuat kebaikan, yang berbuat keburukan, diadab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud judul ini. Nah, sebagaimana kebiasaan baik kita akan membahas sedikit bahwa terkait dengan ta'thiru dzunub 'alal iman yang sudah kita bahas pada YouTube ataupun pada pertemuan sebelumnya, maksud saya, ya, bahwa dosa itu berdampak, ya, berdampak terhadap keimanan. Artinya ketika seorang itu banyak dosanya, maka keimanannya itu akan tergerus, akan berkurang. Karena memang salah satu akidah kita yaitu al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'wa yanqusul maksiyah, kan begitu, ya. Iman itu bertambah dan berkurang. Berkurang dengan kemaksiatan dan bertambah dengan ketaatan. Nah, dampak lain daripada dosa itu, ya, bisa, ya, seorang itu keluar dari Islam. Bisa sampai begitu, iya. Dan memang di sini jelaskan terkait dengan adanya kelompok-kelompok, ya, di antara mereka yang bermasalah memahami tentang keimanan ini, yaitu pengaruh dosa terhadap iman ini, maksud saya, yaitu kalangan Murji'ah, ya, kalangan Murji'ah dan versus Khawarij, gitu kira-kira. Karena Khawarij mengatakan, ya, setiap pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam. Sementara Murji'ah itu irja, artinya mengakhirkan amalan dari keimanan. Selama orang itu sudah bersyahadatain, ya udah, mau dosa apapun dilakukannya tidak akan mempengaruhi keimanannya, gitu. Tidak akan berdampak kepada keimanannya dan tidak akan berdampak kepada akhir hidupnya kelak di akhirat, kan begitu. Nah, ini tentu keliru, dua-duanya keliru. Khawarij juga keliru, terlalu ekstrim, ya, ekstrim kanan. Murji'ah juga terlalu ekstrim kiri, gitu. Yang benar apa di tengah? Kita katakan setiap dosa punya dampak, ya, dampak kepada keimanan, dampak kepada kehidupan kita dan segala macamnya. Memang maksiat itu kan berdampak, gitu, ya. Oke, itu satu hal yang perlu kita yakini. Nah, ada dosa-dosa yang memang bisa mengeluarkan seorang dari Islam, bisa. Tapi tidak semua dosa besar itu, ya, dosa besar tidak mengeluarkan orang dari Islam, kecuali dia menghalalkan, itu lain cerita, kan? Gitu. Nah, begitu juga dengan Murji'ah, kita salahkan juga. Kenapa kalian mengatakan tidak berdampak? Berdampak. Dosa itu berdampak terhadap keimanan, terhadap kebahagiaan, ketentraman hidup, rezeki dan segala macamnya. Iya, berdampak itu. Makanya kita katakan bahwa yang benar itu di tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Kita katakan pelaku dosa besar tidak kafir, namun orang yang berbuat dosa akan berdampak kepada keimanannya dan lain-lain. Itu yang benar. Kecuali dosa itu memang masukkan dia ke dalam neraka, artinya menjadikan dia kafir. Contoh, dia murtad misalkan. Nah, itu kan dosa murtad. Dia memaki-maki Allah misalkan, atau dia mengolok-olok Rasul, ya, mengolok-olok kitabnya, itu tentu, ya,
Atau dia berbuat kesyirikan, misalkan syirkun akbar, yang notabene syirik besar itu mengeluarkan dia dari Islam, yaitu. Jadi kalau hanya sekedar dosa besar, enggak. Dosa besar yang seperti kesyirikan, syirkun akbar, itu baru. Jadi maksud saya, ini dua-duanya kita perlu rincikan antara Khawarij dan Murji'ah. Yang benar itu di tengah. Demikian ya. Taib ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Sekiranya itu terkait dengan pembahasan kita ya, murojaah kita lah ya, terkait dengan pembahasan yang sebelumnya. Kita sekarang akan masuk, sebagaimana kita sudah sampaikan tadi, kita udah angin-anginkan gitu, tema kita adalah ar-raja'u lil muhsinin. Kita berharap kebaikan, berharap pahala, berharap ampunan kepada mereka-mereka yang berbuat baik. Wal khauf 'alal musiin, dan kita khawatir dan takut ya terhadap adab Allah, terhadap sisanya Allah, terhadap nerakanya Allah kepada mereka-mereka yang berbuat keburukan. Jadi dua-duanya diiseimbangkan. Demikian. Kita lihat. Qauluhu, perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa narju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannata bi rahmatihi. Kata beliau rahimahullah, kita berharap kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dari orang-orang mukminin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Ayyafu anhum, semoga Allah memaafkan dari mereka. Artinya mereka punya kebaikan ya. Dengan kebaikan itu kita berharap ya, kebaikan yang mereka miliki itu menjadi sebab mereka mendapatkan kemaafan dari Allah. Wa yudkhilahumul jannah, dan Allah pun memasukkan mereka ke dalam surganya bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Ingat, Abu Ja'far At-Tahawi selalu mengatakan bi rahmatihi gitu kan. Bukan bi amalihi, bukan. Karena memang kalau dengan amal kita masuk surga berat. Karena surga itu mahal, nggak bisa dengan amal kita yang nggak jelas ini gitu. Harus dengan apa? Harus dengan rahmat Allah. Kalau nggak dengan rahmat Allah, kita nggak bisa masuk surga. Itu saya katakan tadi, amal kita ini sedikit ya, sementara surga itu mahal, nggak bisa digapai dan didapatkan dengan amal kita yang ala kadarnya. Hatta Nabi pun nggak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu, manusia terbaik. Demikian pun nggak bisa. Semata-mata amalnya nggak bisa. Harus juga diliputi oleh rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Apatah lagi kita. Baik. Wala nashhadu lahum bil jannah. Tapi meskipun mereka orang yang berbuat kebaikan, orang-orang beriman yang berbuat kebaikan gitu kan, ya, yang kita berharap Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Demikian pun kita tidak mempersaksikan mereka dengan surga. Artinya kita hanya sebatas roja. Hanya kita berharap, hanya kita memelas gitulah, meminta kepada Allah mereka dimasukkan ke dalam surga. Tapi nggak bisa kita pastikan letterlock, oh ini masuk surga, nggak bisa. Wa nastaghfiru limusiihim ya wa nakhafu alaihim, dan kita memohon ampunan kepada Allah terhadap mereka-mereka orang beriman yang berbuat keburukan, mungkin termasuk kita. Wa nakhafu alaihim, dan kita pun khawatir terhadap mereka dari adab dan siksaan Allah. Wala naqnatu alaihim, tapi kita tidak pernah putus asa ya terhadap mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebanyak apapun dosa mereka, orang-orang berbuat keburukan, selama dia orang beriman, selama keimanan itu masih pada dirinya, selama itu pula kita tetap berharap kepada Allah. Semoga Allah ampuni, semoga Allah maafkan, semoga Allah lewatkan mereka ya dari dosa-dosa itu gitu. Allah tidak hisab mereka. Demikian. Jadi ini berarti satu sisi kita tidak memastikan mereka yang berbuat kebaikan itu surga gitu ya. Nah, sisi lain juga kita juga tidak pernah putus asa ya dari rahmat Allah SWT kepada mereka-mereka yang berbuat keburukan dan berbuat maksiat. Siapa kita yang nggak pernah berdosa? Semua kita pasti berdosa. Di antara kita ada yang banyak dosanya, ada yang sedikit. Wah, gitu kan? Di antara kita ada yang sedikit dosanya diistighfari, ditobati. Di antara kita udah banyak dosanya pun nggak diistighfari, nggak ditobati, malah ditumpuk-tumpuk. Kan begitu. Yang benar itu apa? Setiap dosa, ya segera istighfar kepada Allah. Setiap kita berdosa, setiap kali pula kita beristighfar kepada Allah. Itu aja jalannya. Adapun kita mendeklar bahwa diri kita nggak pernah berdosa, itu dosa tersendiri lagi tuh. Gitu ya. Karena memang kemaksuman itu udah nggak ada setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini aja pakai rumus hadis Nabi aja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan keburukan dengan kebaikan, akan Allah hapus dengan keburukan itu dengan sebab kebaikan itu tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia ya,
Itu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Intinya bahwa apa? Intinya bahwa kita ini senantiasa ya berbuat kebaikan. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Narju lil muhsinina la ayya ahadin. Kita berharap kepada mereka-mereka yang berbuat kebaikan. La ayya ahadin. Kita tidak menentukan siapapun. Yang penting secara umum. Kita selalu berharap kebaikan kepada mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Gitu. La ayya ahadin. Kita tidak menentukan salah seorang pun dari orang berbuat itu. Enggak. Secara umum kita mengatakan bahwa semua orang berbuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan yang sama dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah. Bahkan mungkin lebih. Apa yang kita harapkan kepada mereka yang berbuat kebaikan itu tanpa kita menentukan siapapun dia. Intinya siapapun yang berbuat kebaikan dari orang-orang beriman. Apa yang kita harapkan bagi mereka ini? An ya'fuallahu anhum. Allah memaafkan mereka. Wa yatajawazu an dzunubihim, dan Allah pun melewatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Artinya melewatkan mereka dari dosa-dosa mereka ini artinya Allah mengenyampingkan dosa mereka. Artinya enggak dilihat, enggak dihukum gitu ya. Fa innal hasanata yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya perbuatan kebaikan itu menghapuskan keburukan. Wa an yudkhilahumul jannata bi rahmatihi, dan kita berharap Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Wala na'manu 'alaihimul iqab 'ala dzunubihim, tapi kita tidak pernah memberikan rasa aman kepada mereka terhadap dosa-dosa mereka. Tidak pernah kita memberikan keamanan kepada mereka dari siksaan Allah terhadap dosa-dosa mereka. Artinya kalau orang berbuat baik, harapan kita apa kepadanya? Harapan kita kepada Allah untuk orang yang seperti ini adalah Allah memberikan kebaikan, membalaskan dengan surganya, kan begitu. Namun, kalaupun ada dosanya, misalkan ada dosanya, kita tidak pernah memberikan rasa aman dari siksaan itu. Bisa jadi ada orang berbuat baik, tapi juga ada kedosanya. Kebanyakan manusia kan begitu. Nggak ada yang bersih. Gitu kan. Ada kebaikan, ada dosanya. Tapi kita berharap ya kebaikan yang banyak ini kiranya ya menjadi menjadi hal yang paling menonjol, yang paling dominan, sehingga keburukan ini tidak lagi dihisap, tidak lagi dihukum. Demikian. Tapi kalau seandainya misalkan Allah tetap saja menghukumnya, ya itu keadilan Allah. Kalau masukkan surga itu adalah karunia Allah, kalau diadab dia keadilan. Kenapa? Karena orang berbuat keburukan diadab dong, kan itu wajar saja. Demikian, kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kenapa? Kalau orang yang berbuat kebaikan tadi, ya, kita berharap kebaikan, ya, dibalaskan surga. Tapi satu sisi juga kita tidak memberikan rasa aman dari siksaan Allah terhadap mereka ini. Kenapa? Ya, karena semuanya itu kembali kepada Allah. Maka dikatakan li'anna dzalika mardudun ila masyiatihi subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu kembali kepada kehendak Allah. Karena memang setiap dosa ya itu pasti ada siksaannya, kecuali Allah maafkan, Allah ampuni dia, kan gitu. Kullu dzambin ghairi syirkin tahta masyiatillah. Semua dosa yang bukan kesyirikan maka itu berada di bawah kehendak Allah. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah siksa dia. Itu tergantung kepada masyiah Allah. Baik. Lian Allah Ta'ala qala, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Dan Allah mengampuni dosa yang bukan kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah ampuni dosa yang bukan kesyirikan, tapi ingat, dikunci oleh Allah lagi, liman yasha', kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti bisa jadi orang yang berbuat dosa yang bukan kesyirikan, Allah tidak ampuni, bisa jadi. Ini lihat, liman yasha', bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa subhanahu a'lam wa ahkam, dan Allah Maha mengetahui dan maha bijaksana.
fayaj'alu fadlahu wa 'afuwahu wa ihsanahu wa rahmatahu hasaba ma taqtadhihi hikmatuhu al-balighah. Maka Allah SWT menjadikan karunia-Nya, maafnya dan kebaikannya dan rahmatnya tergantung ya apa yang dikehendaki oleh hikmahnya yang sangat balighah, yang sangat dalam. Ya, wa yu'aqibu may yasha, dan Allah menghukum dan menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Artinya tergantung kepada Allah. Ya, tergantung kepada Allah. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang bukan kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. An-Nisa 48. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyiksa dan mengadab siapa yang Allah kehendaki. Al-Baqarah 284. Fal amru mardudun ila masyiatillah. Maka perkara itu dikembalikan kepada Allah. Lakin na'lam bidalalati nususi anna minal mudhibina man ya'fullahu anhum. Tapi kita mengetahui dalil-dalil nas-nas bahwa orang-orang yang berbuat dosa, ya, bahwa di antara orang-orang yang berbuat dosa itu ada orang yang Allah maafkan dari mereka. Kita tahu itu. Ya, kita meyakini bahwa dalil ini menunjukkan ya bahwa ada anna minal mudhnimin, bahwa ada orang-orang yang mudhnibin, bahwa anna minal mudhnibin, bahwa sebagian dari orang berdosa itu ada orang-orang yang Allah maafkan dari mereka. Wa minhum man yu'aqibuhu wa yudkhiluhu an-nar. Di antara mereka ada yang Allah siksa mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Tsumma yukhrijuhu minha. Kemudian Allah mengeluarkan dia dari neraka. Artinya dia nih orang yang beriman, oke? Lalu dia punya kebaikan dan punya keburukan. Ternyata ya keburukannya ini kita katakan lebih banyak lah. Ya, atau keburukannya sedikit tapi Allah ingin mengadabnya, misalkan demikian. Karena ini keadilan Allah. Ya diadab dia, tapi suatu saat dia akan keluar dari apa? Dari neraka. Sehingga neraka mereka tidak kekal. Mereka ini tidak kekal dalam api neraka. Nanti ketika sudah selesai, totalitas selesai, artinya ahli neraka tinggal di neraka, nggak akan ada keluar lagi di situ orangnya karena sudah selesai semua, sehingga yang jahannamiyun pun sudah keluar. Maka kata Allah, ya ahlal jannah khuludan bilal maut, ya ahlan nar khuludan bilal maut. Terakhirnya nanti akan Allah SWT katakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, kekal abadi kalian di dalamnya, tidak akan pernah mati lagi. Ya ahlan nar, wahai penduduk api neraka, kekalah kalian di dalamnya, tidak akan ada lagi kematian di dalamnya. Artinya mereka akan begitu selamanya. Dan adab itu berapa tahun Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Allah yang tahu. Karena kita kekal abadi nanti di sana kan. Nah, kalau di sini kan mereka sedang melakukan safar, sedang melakukan perjalanan. Kita ini sedang di jalan dan kita akan kembali ke barzakh namanya, alam barzakh, alam kuburan. Nah, semua kita akan mengalami itu. Oleh karena itu persiapanlah yang bisa kita lakukan. Karena itu nggak bisa kita lawan. Itu sebuah ketetapan Allah yang semua orang akan menimpa ketetapan itu. Demikian ya. Wala yasihu an naqula yajuzu an yatajawazallahu an jami'il mudhibin fala yadkhulu ahadun minhum an-nar. Dan tidak sah juga kita mengatakan bahwa boleh ya bahwa Allah SWT ya boleh bagi Allah SWT menyampingkan dari semua orang-orang yang berdosa, maka tidak ada yang masuk dari mereka salah seorang pun ke dalam neraka. Enggak begitu juga. Walaupun Allah SWT ya sangat sayang kepada hamba-hambanya, enggak bisa juga kita katakan setiap orang berdosa, semua orang berdosa akan Allah maafkan, enggak juga. Ya, akan ada nanti orang-orang yang Allah maafkan meskipun dia pelaku dosa. Tapi ada orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam neraka dia. Kenapa? Karena ada dosa yang dia lakukan. Dan itu wajar sekali kan. Di dunia inilah Anda salah dihukum kan wajar. Anda berprestasi diberi hadiah wajar. Anda bekerja dapat upah wajar. Anda tidak dapat upah karena Anda nggak bekerja ya wajar juga. Gitu kan. Semuanya penuh dengan, tidak ada yang terzolimi begitu. Semuanya penuh dengan keadilan. Li'anna nususa dallan ala anna min ahlil kabair man yadkhulun nara thumma yakhruju minha. Karena nas-nas teks-teks dalil menunjukkan bahwa di antara pelaku dosa besar ada yang masuk neraka. Kemudian keluar dia dari dalam neraka itu. Ya biasa, namanya juga dia menjalani hukuman kan. Menjalani hukumannya bukannya abadi dia, enggak. Karena secara umum kita katakan tempat kembali seorang beriman itu surga, tempat kembali orang kafir itu ya neraka. Gitu. Ya. Dan kita katakan bahwa pelaku dosa besar yang masuk neraka itu belum tentu dia kekal dalamnya. Ya. Tidak akan kekal kalau dia hanya dosa besar, tidak ada kesyirikannya ya. Dia akan suatu saat akan keluar dari api neraka tersebut ketika dia sudah selesai menjalani hukumannya.
Demikian. Jadi tidak selamanya dia. Wa qauluhu, perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa narju lil muhsinin, kita berharap kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Yuridu ahlal ihsanil ladzina hasuna islamuhum mastaqamu alaihi. Al-Musannif, yakni Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, menginginkan orang-orang berbuat itu adalah mereka yang bagus keislamannya dan mereka istiqomah di atas keislamannya. Fahaula ahlul ihsan al-azim, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki kebaikan yang sangat besar. Yurjalahum minal afwi wal rahmati wal maghfirah. Diharapkan bagi mereka dari kemaafan Allah dan rahmat Allah dan ampunan Allah. Mala yurjali ghairihim, yang tidak diharapkan bagi selain mereka. Artinya, kalaulah ada orang-orang yang nggak bagus keislamannya meninggal dunia, kita berharap seperti ini pun berat gitu. Karena nggak ada alasan kita untuk berharap seperti itu. Kalau orang berbuat baik, lalu dia meninggal, kita punya alasan nggak untuk kita berprasangka baik kepada Allah bahwa dia akan diberikan tempat yang baik, diampuni dosanya? Wajar. Tapi kalau ini orang begajul selama hidupnya gitu, misalkan demikian ya. Tapi tetap saja kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah untuk orang yang seperti ini, dari ampunan Allah untuk orang seperti ini yang telah begajulnya di dunia ini sangat luar biasa gitu kan. Tapi tetap saja kita tidak pernah putus asa. Tapi kalau dibandingkan, mana rasa harap kita lebih besar kepada orang berbuat kebaikan? Ya, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya surga, balasan yang terbaik, dengan orang yang tidak bagus keislamannya. Dua-duanya Islam, tapi satu beramal soleh, satu tidak beramal soleh. Tentu harapan kita, rasa harap kita kebaikan kepada orang yang seperti ini, yang berbuat kebaikan, itu akan lebih ketimbang orang yang berbuat keburukan lalu kita berharap, lalu kita tidak pernah putus asa lah, sekedar itu gitu ya. Sekedar gitu bahwa kita tidak pernah putus asa ya dari Allah, dari rahmat Allah untuk orang yang seperti itu. Demikian. Baik. Kenapa? Li'annal hasanati yudhibana sayyi'at. Lagi-lagi kaidahnya adalah karena perbuatan kebaikan itu sesungguhnya menghilangkan keburukan. Maka jangan pernah kita ini untuk berhenti berbuat kebaikan. Walaupun kita memang nggak berhenti juga barangkali berbuat kesalahan dan dosa gitu. Ya nggak ada masalah. Setiap hari kita berdosa, setiap hari pula kita berpahala. Tapi usahakan pahala kita lebih dominan, lebih banyak daripada dosa kita. Gitu. Mana ada manusia yang bersih-bersih total, yang memang dosa kebaikan semua, enggak juga. Dan enggak ada juga orang yang dosa semua, dia enggak. Kalau dia beriman, pastilah ada kebaikan meskipun kecil barangkali gitu kan. Dan Allah tidak zalim kepada hambanya. Allah Azza wa Jalla akan lihat dan akan hisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan meskipun sebesar biji gandum akan Allah balas. Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan meskipun sebesar biji gandum, ya, biji bayam, begitu kan, dia akan melihat balasannya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Wa qauluhu, perkataan Al-Imam Abu Ja'far, wala nashhadu lahum bil jannah. Kita tidak mempersaksikan bagi mereka surga. Artinya meskipun orang ini orang yang banyak kebaikannya dan meninggal di atas kebaikan, tetap saja kita tidak berani mengatakan, oh dia ahli surga. Enggak berani. Begitu kira-kira. Kenapa? La nashhadu li ahadin minal muhsinina as-salihina bil jannah fadlan amman dunahum. Kita tidak bersaksi bagi salah seorang dari orang-orang yang berbuat kebaikan, dari orang-orang soleh. Dengan apa kita tidak bersaksi? Dengan surga. Artinya kita mengatakan orang itu masuk surga. Enggak berani kita. Kenapa? Karena itu rahasia Allah. Enggak tahu kita siapa yang masuk surga. Kecuali ada dalilnya. Fadlan amman dunahum, lebih-lebih lagi dari orang-orang yang di bawah mereka. Artinya orang-orang soleh yang berbuat kebaikan pun kita tidak berani memvonis dia masuk surga. Apatah lagi di bawah mereka. Yang mereka betul orang soleh tapi tidak sesoleh mereka misalkan. Tentu kita akan nggak berani lagi yang orang yang soleh berbuat kebaikan aja kita nggak berani, karena emang nggak boleh. Karena neraka dan surga itu kan hak Allah. Gitu. Allah yang maha mengetahui. Ya, siapa yang layak masuk neraka, siapa yang tidak layak masuk neraka. Wa hadhihi mas'alatun sayati nassu 'alaiha fi kalam At-Tahawi, dan masalah ini akan datang nanti di nas, ya, akan datang teks ya terhadap masalah ini dari pembicaraan, dari perkataan Al-Imam At-Tahawi nanti insyaallah taala katanya. Baik. Li'annahu ya yukarrirul ma'na al-wahid ahyanan fi aktsar min mawdi'. Karena memang kadang-kadang Al-Imam At-Tahawi terkadang mengulang makna yang sama. Terkadang itu lebih dari sekali. Fala nasyhad li ahli qiblah bi jannah wala nar. Oleh karena itu, kita tidak kita tidak mempersaksikan kepada ahli kiblat dari kaum muslimin dengan surga dan tidak pula dengan neraka. Jadi kita tidak berani memvonis dan memastikan oh ini ahli surga, ini ahli neraka, kecuali dengan ada dalil.
Wa bi syahadati bil jannati dzakara fiha Syarih Ibnu Abil Is salah satu madzhab. Dan persaksian dengan masuknya surga seseorang, ya, dan persaksian dengan masuknya seseorang ke dalam surga disebutkan oleh Syarih Ibnu Abil Is salah satu madzhab. Ada 3 madzhab, ya, yang berkomentar terkait dengan persaksian dengan surga. Artinya apakah boleh kita mempersaksikan seorang itu masuk surga atau tidak? Ada 3 madzhab. Kila la yushhadu illa lil anbiya. Kita tidak bisa mempersaksikan atau memponis orang itu masuk surga kecuali untuk para nabi. Para nabi dan para rasul pasti masuk surga, iya. Ya jelaslah. Kalau para nabi para rasul pun masuk surga, ya kita ini gimana lagi gitu kan. Nggak ada harapan lagi lah. Ah, demikian. Itu pendapat pertama. Mazhab pertama. Nggak boleh kita mempersaksikan seorang itu ke dalam surga, masuk orang itu ke dalam surga kecuali para nabi. Para nabi ya. Satu. Yang pendapat yang kedua. Yushhad bil jannah likulli man ja'a bihin nas. Kita mempersaksikan seorang itu masuk surga setiap orang yang ada dalil yang datang terhadap dirinya. Artinya ada dalil yang mengatakan bahwa si fulan itu masuk surga. Ya itu ya. Wa huwa qaulu katsir minal ulama wa ahlil hadis. Itu pernyataan dan perkataan kebanyakan ulama dan ahli hadis. Ahli hadis mengatakan ya bukan hanya para nabi yang kita katakan dia masuk surga, juga orang-orang yang memang ada datang dalil mengatakan dia itu masuk surga. Wa qul yushhad bil jannati li haula wa liman syahada lahul mu'minun. Dan dikatakan pendapat ketiga disaksikan kepadanya surga bagi mereka dan bagi siapa yang disaksikan oleh orang-orang beriman dengan surga. Itu nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Jadi 3 pendapat yang mengatakan, pertama, kita tidak bisa mempersaksikan seorang yang masuk surga kecuali para nabi. Satu. Yang kedua, kita mempersaksikan surga, artinya kita memponis surga kepada mereka-mereka yang telah direkomendasikan oleh dalil. Oleh Al-Quran maupun Sunnah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga, kita mempersaksikan bagi mereka surga, artinya kepada para nabi, kepada orang-orang yang telah datang dalil kepada mereka bahwa mereka ahli surga. Dan juga tambahannya, nah ini pendapat ketiga ini lebih komprehensif ya. Kepada mereka juga yang disaksikan, waliman syahida lahul mu'minuna. Dan kepada siapa saja yang disaksikan ya oleh orang-orang beriman baginya surga gitu. Jadi orang beriman kalau mengatakan, jika seandainya orang-orang beriman menyatakan mereka akan masuk surga, ya tentu mereka juga akan masuk surga, begitulah kira-kira. Ini pendapat ketiga ini lebih luas. Jadi pendapat pertama mengatakan hanya orang-orang para nabi dan para rasul aja yang bisa dipersaksikan bagi mereka surga. Pendapat yang kedua enggak. Bukan hanya para nabi, diluaskan lagi. Juga mereka-mereka yang ada dalil yang mengatakan mereka masuk surga. Ketiga lebih luas lagi. Kepada para nabi, kepada mereka yang mendapatkan dalil atau ada dalil yang mengatakan dia ini ahli surga. Dan juga mereka-mereka yang disaksikan oleh orang-orang beriman bahwa mereka adalah ahli surga. Lebih luas lagi. Jadi kita lihat siapa yang pendapat yang paling kuat. Waqila ya, wal qaulu tsani huwa asahhuha, pendapat yang kedua yang paling sahih. Siapa? Bahwa ahli surga itu adalah mereka yang ya telah datang dalil mengatakan mereka ini ahli surga. Tentu para nabi yang paling pertama. Terus orang-orang yang selain nabi yang memang ada dalil yang mengatakan mereka ini masuk surga. Dalil itu dari mana? Ima dari Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang paling terkuat. Paman syahida lahu rasulu syahidna lahu wal bil jannah. Maka barang siapa yang disaksikan oleh Rasul, ya dipersaksikan oleh Rasul bahwa dia masuk surga, maka kita pun mempersaksikan baginya untuk masuk surga juga. Seperti siapa? Yang sudah jelas dia masuk surga. Kal asyarah al mubasysyirina bil jannah. Seperti seorang 10 sahabat yang memang dijamin masuk surga. Nanti bisa dicek hadisnya ini Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dia tanyakan khalifah yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Tolhah, Zubair bin Awam, ya, dan sebagainya. Itu
telah mereka mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi mereka ini masuk surga. Itu kan dalil. Memang Nabi yang mengatakan, berarti itu dalil. Iya. Ya. Wa Thabit bin Qais ibnu Syams, ya. Wa Thabit ibnu Qais ibnu Shimash, ya, ibnu Shimas, ya. Thabit bin Qais bin Shimas juga dipersaksikan baginya surga. Nanti bisa dicek, ini Rahul Bukhari Muslim. Thabit bin Qais. Begitu juga wal Hasan wal Husain. Nanti bisa lihat riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Memang Nabi bilang kan, Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Wal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain itu adalah dua penghulu pemuda di surga. Ya jelas. Ada dalilnya. Ridwanullah alaihim, semoga Allah Subhanahu ya meridhai mereka semua. Ini sebagai contoh saja ya, bukan hanya seperti Ukasah itu yang Ukasah radhiyallahu taala anhu yang dikatakan oleh Nabi kan ada 70 orang, ada 70.000 dari umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab wala adab, kan gitu ya. Ya. Kemudian Ukasah menyela, "Ya Rasulullah, ud'ullah ana minhum." Ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari bagian mereka. Qal anta minhum. Ya, engkau juga termasuk dari 70.000 itu yang akan masuk surga tanpa hisab wala adab. Ya, ini Ukasah. Ya. Kemudian ada sahabat lain mengatakan, "Aku juga Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sabaqaka biha Ukasah." Ukasah udah duluan. Ya, itu bahasa Nabi sangat luar biasa, nggak menyakitkan, nggak dibilang nggak terlambat kamu, nggak begitu, tapi Ukasha udah duluan, maaf ya, gitu kira-kira. Jadi kan lebih ini ya, lebih elegan gitu ya. Jadi intinya ada dalilnya Ustadz, ada, yang itu ada dalilnya semua ini. Wa man syahida rasul, wa man syahida lahu rasul minal jamaat, dan orang-orang yang disaksikan oleh Rasul, ya, dari kelompok-kelompok yang dia ini akan masuk surga. Seperti apa? Ka ahli bai'ati ridwan, seperti mereka yang ikut-ikut. Ya, mereka yang ikut dalam bai'ati ridwan, perjanjian ridwan. Nashhadu bi anna jami'ahum fil jannah. Kita bersaksi bahwa semua mereka ini ke dalam surga. Qala ta'ala, dan Allah menyaksikan langsung. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang beriman ketika mereka ini membaiat dirimu wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Itu di bai'atul ridwan, ya, di perjanjian Hudaybiyah. Al-Fatah, surah Al-Fatah ayat 18. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan ayat tadi. Ini ayat ini ya terdapat dalam surah Al-Fatah ayat 18, dan Nabi menguatkan ayat ini, la yadkhulun nara ahadun mimman baya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka salah seorang pun yang ikut berbaiat di bawah pohon. Di bawah pohon di bai'ati ridwan. Nah itu. Yang mereka membaiat ceritanya kan bahwa Utsman diutus ke Mekah, kan begitu. Tapi ternyata Utsman dikabarkan dibunuh, padahal nggak dibunuhnya begitu, sehingga mereka ini membaiat Nabi untuk membela Utsman. Ya, intinya orang-orang yang membaiat Nabi SAW di bawah pohon itu, maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, dan mereka akan masuk surga semuanya. Allah dari ridho kok, gitu kan. Taib. Amma man syahida lahul mu'minuna, adapun orang-orang yang dipersaksikan oleh orang-orang beriman bahwa dia ahadul surga, fayastadallu lahu bihadisi Anas radhiyallahu taala anhu. Maka ada hadis yang dijadikan dalil, yaitu hadis Anas. Jadi pendapat ketiga tadi mengatakan kan bukan hanya para nabi dan bukan hanya orang-orang yang diberikan ada dalil yang mengatakan dari masuk surga, enggak. Orang beriman pun kalau mereka bersepakat bahwa orang itu masuk surga, maka mereka juga akan dijamin surga, kan begitu. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Maru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan. Dalilnya adalah dalam hadis Anas. Kita lihat hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dari hadis Jabir, dan juga Muslim ya, dari riwayat Ummu Bashir. Dikatakan maru bi janazatin, mereka pernah lewat di satu jenazah, fa asnau 'alaiha khairan. Mereka pun memuja-muji jenazah itu. Memuja-muji kebaikannya kepada jenazah itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan wajabat. Wajiblah kepadanya. Maru bi ukhra, kemudian mereka lewat lagi dengan jenazah yang lain. Fa asnau 'alaiha syarran, maka mereka pun ya mencela orang ini dengan celaan yang buruk. Artinya jenazah ini dikata-katai sahabat, ini jenazah yang kurang soleh, kurang baik, segala macam gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat, telah wajib. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ma wajabat. Jadi Umar yang ikut waktu itu mendengarkan perkataan Nabi, dua-duanya dikatakan oleh Nabi wajabat. Tadi mereka memuja-mujinya dengan surga, kata Nabi wajabat. Mereka mencelanya dengan neraka, ya. Nabi juga mengatakan wajabat. Maka Umar penasaran, apa ini maksudnya wajabat? Artinya telah wajib.
Maka Nabi SAW menjelaskan, hada asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Ini orang ini tadi yang kalian puja-puji kebaikannya, kalian sebutkan kebaikannya, maka dia masuk ke dalam surga, wajib baginya surga. Sementara ini kalian menyebut-nyebut tentang keburukannya, wajabat lahun nar, maka telah wajib baginya neraka. Antum syuhada Allahi fil ardi, kalian itu adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi ini. Gitu kan? Oh berarti ini Ustaz, dalil dong bahwa kalau ada sekelompok orang yang mengatakan, oh dia penduduk surga, maka akan jadi penduduk surga. Atau sebaliknya, ini penduduk neraka yang lewat ini, jenazah kurang baik segala macam, dia gak masuk neraka. Kan begitu jadinya ini. Karena kata Nabi, antum syuhada Allah fil ardi. Kamu itu adalah saksi Allah di bumi. Maka kita berikan penjelasan. Lakin hadha khitabun li jama'atin min khairis sahabah radhiyallahu anhum. Perkataan ini ditujukan kepada kelompok dari min khairis sahabah, dari orang-orang baik dari kalangan sahabat. Jadi pembicaraan ini diajukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang baik dari dari kalangan sahabat. Fala ta'atta i'tibaru ay jama'atin minan nasi. Maka jamaah di sini, jamaah orang-orang beriman itu maksudnya adalah dari kalangan para sahabat. Min khairis sahabah, dari kalangan orang-orang baik, dari kalangan sahabat, gitu kan? Bukan jamaah semua manusia, bukan. Fala ta'atta i'tibaru ay jama'atin minan nasi anna syahadatum li syakhsi tujibu syahadah lahu bil jannah idza syahida lahu bil khairi was shalah. Maka tidak lagi dianggap jamaah dari manusia bahwa persaksian mereka kepada seseorang mengharuskan persaksiannya itu masuk surga. Apabila mereka ini bersaksi baginya dengan kebaikan dan bil khairi, kebaikan dan kemaslahatan. Lakin syahadatul muslimin was salihin mimma yusab syarbihi. Tapi syahadatnya orang-orang muslimin dan orang-orang soleh itu dari hal yang bisa diambil kabar gembira dengannya. Wa mayubasysyar bil khairi wa yub'ats ala raja. Dan itu termasuk hal yang diberi gembira kepadanya dengan kebaikan dan kelak pun bisa dibangkitkan dia di atas harapan kebaikan tersebut. Maksudnya di sini perlu dijelaskan. Jadi jamaah di sini, jamaah orang-orang beriman, itu bukan jamaah orang beriman sampai sekarang, bukan. Itu hanya ada dulu di kalangan sahabat. Kalangan sahabat iya, kalau sahabat yang mengatakan iya. Lagian juga itu kan didampingi oleh Nabi. Nabi kan ada di situ. Nabi tahu perkara gaib, iya karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu. Sementara kita bersaksikan dengan neraka rupanya masuk surga gitu. Atau kita sebaliknya, kita bersaksikan dia di surga ternyata di ahli neraka gitu kan. Kita tahu nggak gaib. Itu kan Nabi yang di situ kan Nabi ada. Nabi yang mengiyakan dan menidakkan kan begitu. Karena Nabi tahu yang gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma yushhadalahu bil jannah bina'an ala hada. Adapun orang yang dipersaksikan baginya surga berdasarkan perkataan orang ini, maka tidak menjadi pertimbangan. Jadi kalau orang menyaksikan bahwa dia adalah orang baik segala macam itu tidak menjadi pertimbangan. Wa hadzal al-musna alaihi khairan lam yu'lam annahu fil jannah illa biqauli Rasulullah sallallahu. Dan ini pun orang ini tadi dipuji dengan kebaikannya, tidak diketahui bahwa dia dalam surga kecuali perkataan Rasul. Sahabat juga kan nggak tahu awalnya bahwa dia masuk surga atau tidak, kecuali setelah Rasul iakan, oh iya masuk surga, ini masuk neraka. Qauluhu wajabat hadza la yata'atta li ghairihi minan nas. Perkataan Nabi wajabat ini tidak bisa didatangkan bagi selain Nabi dari kalangan manusia biasa. Ini kan Nabi tahu perkara gaib gitu. Jadi kesimpulannya dari 3 mazhab tadi, ada yang mengatakan mereka dipersaksikan surga hanya untuk para nabi, oke, kita nggak ada masalah. Yang kedua tadi mengatakan untuk para nabi dan orang-orang yang ada dalil yang mengatakan di ahlu surga, oke. Yang ketiga kepada para nabi, mereka ada dalil-dalilnya. Kemudian juga persaksian orang-orang beriman. Maka persaksian orang beriman ini perlu kita garis bawahi. Orang beriman yang mana yang maksudkan? Dulu para sahabat di hadapan Nabi iya. Namun setelah itu nggak bisa lagi. Karena kan nggak ada yang tahu seseorang itu. Tapi hanya sekedar memberi harapan untuk kita bersenuzon kepada Allah. Itu oke-oke aja. Oke-oke aja dan itu tidak ada masalahnya. Sekira itu. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Pertemuan kita insyaallah Ta'ala kita akan ketemu dengan pembahasan yang berikutnya insyaallah taala di lain waktu.
Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.